Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Syarif Hidayatullah dari Pasanggrahan Paduraksa Soreang. Oke, kali ini saya akan mereview 5 pustaka saya, 5 keris dan perjalanan-perjalanan spiritualnya. Oke, yang pertama saya dapatkan satu buah keris ya, yang mana keris ini kecil akan tetapi sudah tua, lapuk. Ini saya dapatkan dari pantai selatan waktu saya perjalanan dari Bandung ke Tasikmalaya melewati daerah Pantai Garut. Waktu di Garut itu saya di perjalanan ada tarikan ya. Jadi sebenarnya waktu saya penarikan pusaka ini tidak disengaja karena dalam perjalanan ke Tasikmalaya. Dan di perjalanan itu saya mendapat tarikan dari pantai ya. Nama pantainya kalau tidak salah itu nama Bubujung Indah. Nah, waktu penarikan ini sempat saya videokan dan dokumentasikan di channel YouTube saya. Nah, videonya ini nih. Oke, itu videonya dan ini pun barangnya kecil ya. Sudah tua, sudah lapuk. Ini saya dapat dari pantai selatan Garut ya, Bubujung Indah. Oke. Nah, terus ini yang kedua saya dapatkan keris ini itu dari pasien saya ya. Jadi dia itu sering sakit-sakitan yang mana pernah ke dokter, kata dokter itu tidak ada penyakit medisnya. Dan tetapi pasien saya ini sering sakit kepala, terus sakit ulu hati, tapi tidak ada keluhan di medis karena kata dokter dia itu sehat ya. Ini keris itu waktu saya cek ke rumahnya ada keris, katanya ini sudah tidak terawat. Nah, kataku ini lebih baik dibuang saja. Dulu tuh kerisnya tuh cuman ini aja ya, beda sama bilahnya saja, belum ada warangka. Dan dia itu katanya sudahlah rawat aja sama Kang, katanya. Saya bawa dan saya rawat. Nah, itu kan tapi tidak ada warangkanya ya. Saya itu sempat ke tukang marangi ya. Marangi itu orang yang suka membuat gagang-gagang keris, gagang golok, terus warangka, seperti itulah. Saya datangi tukang marangi. Mereka itu tidak sanggup ya waktu itu. Saya juga tidak tahu kenapa. Tapi ini saya bawa pulang lagi. Nah, saya itu inisiatif bikin sendiri saja karena saya bukan ahlinya, makanya jelek seperti ini. Tapi dalam pembikinan ini pun banyak kejadian aneh ya. Waktu saya bikin warangkanya, terus datang tuh paman saya, lihat, kata paman saya, sini biar saya yang beresin katanya, karena beliau tahu ya saya tidak begitu ahli lah dalam pembuatannya seperti ini. Begitu dia baru juga 1 menit lah ada mau mengikis sama pisau raut ya, tangannya itu tersisit ya atau tergores, itu berdarah. Dia itu sempat tidak menyelesaikan. Nah, saya selesaikan lagi nih, saya amplas dan lain sebagainya. Terus datanglah kakek saya pun bilang begitu, sini biar saya beresin katanya, karena beliau juga tahu saya tidak begitu ahli lah dalam pembikinan. Nah, kalau beliau itu tangannya itu waktu dia tidak dari bawah mau diamplas gitu, nggak tahu kenapa itu si alasnya itu kan kayu gede ya, dia itu plek kena tangannya, kalau nggak salah telunjuk ini nih, kayak kata orang Sunda tuh getih hubungan ya. Jadi 2 orang kecelakaan lah waktu bikin ini. Nah, itu saya beresin lah, kata saya biarin sama saya aja lah gitu. Nah, saya beresin yang bentuknya seperti ini nih, kurang bagus, akan tetapi tidak apa-apalah, minimal dia mempunyai rumah lah. Nah, ini saya dikasih, terus saya rawat ya, ini dari pasien. Nah, terus kalau keris ini sudah sepuh juga, ini keris sudah tua. Jadi ceritanya pun ini saya punya teman ya, yaitu asal kota Tasikmalaya, Singaparna Tasikmalaya. Jadi dia itu punya anak sekitar 4 tahun 5 tahunan. Anaknya ini sedang bermain di depan rumah, itu main tanah pakai sendok lah gitu, seperti layaknya anak-anak lah.
Terus si ekor kerisnya ini tuh muncul segini nih. Nah, teman saya tuh takut kalau ini paku gitu. Katanya kalau misalkan bahaya lah, kalau misalkan keinjak paku karatanya ini bahaya lah. Jadi dia tuh niatnya mau mengambil, menggali, cuman begitu dia cabut ini agak susah ya, karena paku paling panjang lah sejengkal gitu. Begitu dia cabut susah, terus dia gali, nah ternyata ada bilah keris ini. Tapi dia kan orangnya cuek ya, tidak terlalu kepada pusaka itu, tidak terlalu suka kayaknya ya, maksudnya tidak terlalu suka, tidak begitu pandai merawat lah seperti benda-benda seperti ini. Dia tuh bawalah ke rumah, disimpan di lemari. Nah, begitu disimpan di lemari bukan beberapa hari kemudian, 2 hari, nggak tahu besoknya, dia tuh terus bermimpi lah setelah mendapatkan ini. Mimpinya pun aneh-aneh ya. Begitu dia tanyakan kepada orang pintar, katanya ada pengaruh dari benda ini. Kalau misalkan tidak percaya, coba saja katanya. Nah, begitu kata si teman saya ini, katanya begitu pas hujan lagi badai, hujan gede gitu ya, si kerisnya ini disimpan di atas pintu itu kan. Kalau misalkan di kampung-kampung ada seperti plafon ya. Jadi si kerisnya ini begitu hujan badai disimpan di plafon, badainya itu berhenti katanya. Nah, tapi dia itu kan tidak pandai merawat ya, maksudnya tidak terlalu karena sibuk kerja kali ya, tidak terlalu bisa merawat pusaka ini. Dia memberikan kepada saya, katanya tolonglah dirawat saja, ini sudah lama juga ada di saya rawat saja, karena ini keris sudah tua juga ya, berkarat sekali ini keris. Nah, terus ini itu keris ijazahan saya ya. Jadi waktu saya terjun di dunia spiritual, pertama saya mempunyai keris yaitu ini saya dibikinkan oleh empu ya, yang mana empunya ini bukan orang lain, tetapi jadi kakek saya itu mempunyai kaki lancip ya, cek orang Sunda, jadi anak lancip lah ajeng si pembuat keris ini tuh. Jadi keris ini itu dibikinkan oleh kakek saya juga. Nah, itu dirajas si kerisnya ini pakai saya ditirakatin. Itu kalau nggak salah beresnya itu 1 bulan, karena pembuatan keris pusaka yang bagus itu menghitung hari ya. Jadi menghitung misalkan dalam 1 minggu itu cuman bagus harinya cuman 10 menit. Begitu bikin ini dalam seminggu 10 menit, mau beres tidak beres udah dulu. Jadi agak lama lah perjalanannya, ini panjang 1 bulan sampai keris ini beres. Nah, ini keris pertama yang saya punya dirajah langsung untuk saya. Nah, ini keris ijazahan saya ya. Ini keris kesayangan saya, meskipun banyak keris-keris tua, keris-keris antik ya, tapi saya lebih suka keris ini karena ini sejarahnya keris dibuatkan oleh kakek saya langsung untuk saya, ditirakati langsung atas nama saya. Nah, ini kerisnya ya. Nah, terus yang ini selanjutnya, nah ini keris saya dapat dari Pasir Soreang ya. Waktu itu saya tirakat bersama para spiritual, ada beberapa orang waktu itu. Jadi waktu saya tirakat kedatangan keris, sebenarnya ini keris bukan asli dari Pasir Soreang ya, tapi datang begitu saya tirakat di Pasir Soreang waktu jam 1 malam dulu, banyakkan ya sama ahli-ahli spiritual. Ini keris datang, ini sebenarnya keris datang dari Jawa ya. Jadi anak saya tuh Muhammad Jibni Al-Bukhari, dia mempunyai nenek dari Jawa. Nah, dari Jawa itu mempunyai pusaka. Waktu saya tirakat sebelum lagi hamil kalau nggak salah sama anak saya, ini datang seperti sinar, kita waktu tirakat di Pasir Soreang datang seperti sinar. Begitu saya manifestasikan, ini berupa keris saya, ini keris sudah tua. Waktu itu saya sempat terluka begitu nangkap ini nih. Begitu saya nangkap, saya terluka di sini dalam lah. Tapi yang anehnya itu tidak berdarah. Saya luka di sini karena ini tajam. Begitu bermanifestasi, saya luka, tapi tidak berdarah. Yang anehnya itu, cuman dulu itu saya dapat ini bilahnya saja saya dapat. Terus kata Ilapan harus diwarangkain ya, harus dipakai warangka katanya.
Tapi dalam artian warangkanya itu si gagang kerisnya tuh harus dengan ukiran seperti buta ya, seperti mata melotot, seperti buta denawa lah kalau bahasa Sunda itu. Nah saya itu datang ke tukang marangi ya, tukang bikin keris, dadar keris ini. Begitu saya bilang ini harus sanggup gak pakai kepala buta gagangnya, katanya saya sanggup katanya gitu. Nah begitu jadi kok jadi seperti apa ya, wajah manusia saja nggak ada butanya. Jadi si hodamnya ini tidak setuju, tidak mau. Akan tetapi ini sudah padat ya, sudah susah dilepas. Nah ini si pembuat ininya pun dia sakit ya 3 hari waktu bikin dadar sama warangkanya, karena tidak sesuai dengan keinginan si hodamnya ya. Itu sakit 3 hari, tapi alhamdulillah sudah sembuh lagi. Saya pun ini tadinya mau diganti lagi sama dadar yang seperti buta ya, tapi ini sudah susah dilepas. Nah, oke, sepertinya itulah review kelima pusaka yang saya miliki, pusaka keris khususnya. Akan tetapi banyak sekali di rumah ya pusaka yang untuk direview. Ini cuman saya bawa 5 saja, karena setiap pusaka yang saya miliki itu mempunyai sejarah perjalanan yang sangat panjang juga. Kalau misalkan saya review semuanya kan durasi tidak akan mencukupi ya. Tapi insya Allah kedepannya saya akan mereview lagi pusaka-pusaka yang saya miliki dan cerita-cerita dari mana asal usulnya, terus bagaimana cara saya mendapatkannya. Nanti insya Allah kedepannya saya akan mereview lagi. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share di media sosial kalian untuk mendukung channel saya, karena di channel Pasang Raham Padu Raksasorian ini channel untuk mengedukasi tentang dunia spiritual, dunia goib, dunia klinik, dan dunia supranatural. Seni budaya juga ada. Oke, saya Syarif Hidayatullah dan tim Pasang Raham Padu Raksasorian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Pak.